Oke, kita mulai ya untuk perkuliahan kita siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur malah bersama-sama ya kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada siang menjelang sore hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan ya untuk bisa hadir secara daring atau secara Zoom untuk melanjutkan perkuliahan mata kuliah biokimia, yang mana untuk yang sesi hari ini kita sudah ganti bab ya. Di sebelumnya kita sudah membahas berkenaan dengan metabolisme karbohidrat, dan untuk yang kali ini kita akan membahas masih sama-sama tentang metabolisme tetapi asam lemak ya atau lemak. Jadi dalam hal ini perlu kita pahami bahwasanya tubuh manusia itu tidak hanya memerlukan satu macam asupan ya, atau bisa dikatakan harus ada beberapa atau banyak asupan yang itu tidak hanya sekedar dilihat dari kuantitasnya tetapi kelengkapannya juga ya. Jadi tidak hanya kuantitas tapi kelengkapannya. Artinya dalam hal ini tidak hanya tubuh manusia itu butuh karbohidrat saja, tetapi juga butuh bahan-bahan yang lain seperti lemak ya, seperti protein yang itu merupakan asupan yang wajib harus ada ya di dalam tubuh manusia. Oleh karena itu untuk di mata kuliah biokimia ini yang akan disampaikan metabolismenya itu yang tiga itu ya, yang memang itu adalah asupan yang wajib ada atau bisa dikatakan itu adalah asupan yang utama, yaitu apa? Karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas ya terkait metabolisme asam lemak ya. Kita tahu bahwa lemak itu sifatnya complicated atau banyak sekali jenisnya, tetapi tidak semua jenis lemak itu dibutuhkan oleh tubuh manusia atau yang tidak ada di dalam tubuh manusia ya. Artinya kita membatasi yang kita pelajari di sini. Kalaupun memang ada itu sifatnya hanya sebagai pengetahuan ya. Artinya kita hanya fokusnya atau yang akan secara detail itu berkenaan dengan jenis-jenis lemak yang memang ada di dalam tubuh kita ya. Baik itu sebagai penyusun sel ataupun yang memang dibutuhkan dalam asupan nutrisi yang nantinya akan diproses dalam sistem pencernaan ya. Nah, itu adalah pengantar untuk sesi tanya jawab hari ini. Jadi harapannya sih kalian sudah menyimak materi yang saya sampaikan. Jadi artinya nanti ketika ada pertanyaan yang sekiranya itu sudah ada di jawabannya sudah ada di materi tersebut, itu kalian tidak perlu lagi untuk mencari-cari jawaban yang lain ya. Artinya sebetulnya sesi tanya jawab ini bisa dikatakan sebagai sesi mereview kembali materi yang sudah disampaikan. Jadi jangan sampai nanti kalian sudah menyimak materi tersebut tetapi eh, tidak ada yang paham atau tidak ada yang dimengerti. Nah, dengan adanya sesi tanya jawab ini artinya nanti kita sama-sama bisa mereview kembali ya, mengingat kembali dari apa yang sudah disampaikan melalui video yang sudah saya sharekan ini. Baik, dipersilakan ya seperti yang lain-lainnya, artinya saya akan menerapkan sistem di mana bagi yang belum pernah sama sekali itu saya persilahkan ya. Nanti kalau sudah pernah semua baru nanti saya buka untuk umum. Artinya jika ingin menambah poin boleh ya. Tapi paling tidak semuanya harus ada nilai keaktifan. Kalau nggak ada nilai keaktifan, otomatis nilainya 0 ya. Walaupun kalian hadir semuanya atau seluruhnya, nilai kehadirannya ada, tetapi nilai keaktifannya tidak ada ya. Jadi ini harapannya bisa diambil kesempatannya ya dan bisa mengintrospeksi sendiri saya ini sudah pernah bertanya atau belum ya. Dan bagi yang sudah pernah bertanya silakan ditahan dulu raise hand-nya. Saya nggak ini ya, nggak ngecek satu-satu, pokoknya semuanya dari kalian ya. Kalau saya ngecek satu-satu nanti
fokus saya terpecah ya. Jadi saya hanya akan memanggil nama-nama yang sudah raise hand dan harapannya yang sudah raise hand ini memang belum pernah ya. Nanti kalau memang sudah tidak ada lagi yang raise hand berarti saya anggap sudah tanya semua, sudah menjawab semua ya, meskipun nanti mungkin di catatan saya yang sudah saya masukkan ternyata belum menjawab, yaitu risiko ya, artinya kesempatan berarti disia-siakan ya. Kalau memang sudah tidak ada yang menjawab ya berarti saya berikan secara umum ya, mau mereka yang sudah menjawab juga tidak apa-apa untuk memberikan jawaban. Oke, di sini sebelum kita masuk ke metabolisme atau proses dari lemak itu sendiri di dalam tubuh manusia, kita harus paham dulu ya karakteristik umum. Jadi mau itu karbohidrat, mau itu lemak, mau itu protein, itu pasti mempunyai ciri khas ya, atau karakteristik yang membedakan satu golongan dengan golongan yang lain. Nah, sekarang spesifiknya adalah karakteristik untuk lemak ya, dan fungsi lemak itu apa? Khususnya memang untuk tubuh manusia. Baik, saya persilakan dua mahasiswa di sini ya. Ini benar-benar yang belum yang raise hand ini saya sebutkan yang karena memang belum ini ya, belum punya nilai keaktifan sama sekali ya. Artinya diberikan kesempatan kepada temannya yang lain dulu. Kecuali kalau memang sudah tidak ada lagi yang mau, mereka-mereka yang belum menjawab baru boleh ya. Baik, yang pertama atas nama Maharani, kemudian Nanda. Silakan Maharani dan Nanda bisa menjawab. Baik, izin menjawab, Ibu. Apa saja karakteristik umum lemak dan fungsinya, yaitu memiliki karakteristik relatif tidak larut dalam air. Kemudian yang kedua, larut dalam pelarut nonpolar seperti ether, kloroform, dan benzen. Kemudian fungsi lemak itu ada sumber energi, cadangan penghasil energi, pelarut beberapa vitamin seperti A, D, E, K, isolator panas, pelindung organ tubuh, jantung, paru-paru, dan lain-lain. Kemudian ada bahan penyusun. Cukup, terima kasih, Bu. Baik, Ibu izin menjawab. Lemak adalah salah satu jenis makrotion yang penting bagi tubuh manusia. Lemak memiliki banyak fungsi. Fungsinya membantu perkembangan dan fungsi sistem saraf, mengatur suhu tubuh, membantu protein, melakukan pekerjaan melalui reaksi kimia untuk mengontrol pertumbuhan. Baik, Ibu, terima kasih. Baik, kita sama-sama lihat ya dari jawaban dua mahasiswa ini apakah sudah sesuai dengan apa yang telah disampaikan ya materinya, berkenaan dengan apa saja karakteristik umum dari lemak ya. Yang jelas sangat berbeda jauh dengan karbohidrat ya. Kalau karbohidrat itu secara kelarutan itu dia lebih relatif larut ya di dalam air. Tetapi kalau lemak itu tidak ya. Lemak itu sampai kapanpun tidak akan bisa larut ke dalam air kecuali kalau diberikan pelarut yang sifatnya adalah mampu untuk proses emulsifikasi ya. Tapi nanti memang berbeda dengan yang benar-benar larut nih ya. Tapi paling tidak ada bagian yang terpisah ya antara pelarutnya dan lemaknya. Jadi karena dia tidak bisa larut di dalam air, maka dia harus ada pelarut khusus ya yang memang bisa memiliki kesamaan derajat kepolarannya ya, yang lebih bersahabat begitu ya dibandingkan dengan air. Apa saja yang bisa melarutkan lemak ya? Itu pelarut-pelarut yang tentunya derajat kepolarannya sifatnya adalah nonpolar ya. Air itu kan sifatnya polar. Kalau yang bisa melarutkan lemak itu yang sifatnya adalah nonpolar. Seperti ether ya, kloroform, heksan, benzen, itu semua adalah pelarut-pelarut yang mudah untuk melarutkan lemak ya.
Ini secara umum, tapi tidak bisa kita terapkan di dalam tubuh ya. Jangan sampai nanti kalian berpikir di tubuh saya ini banyak banget lemaknya ini. Gimana caranya untuk melarutkan supaya luntur? Ya udahlah, saya minum ether. Ya udahlah, saya minum heksan. Nah, jangan sampai berpikir seperti itu ya. Itu sangat-sangat keliru ya. Karena bagaimanapun di dalam tubuh kita tidak boleh ada asupan-asupan yang sifatnya itu toksik ya di dalam tubuh, karena pelarut-pelarut ini semua itu karakteristiknya bersifat toksik kecuali air ya. Jadi memang nanti ada penjelasan yang bisa membuat kalian paham. Kita tahu bahwa tubuh kita ini butuh lemak, tetapi di dalam tubuh kita banyak air ya. Artinya dalam hal ini yang harus kita pahami, bagaimana lemak kok bisa di dalam tubuh kita, sedangkan tubuh kita itu 70% adalah air ya. Meskipun demikian, tubuh kita punya trik-trik khusus ya supaya lemak itu bisa beredar di dalam tubuh kita, meskipun harus berkontradiksi dengan air ya. Jadi ada cara-cara tertentunya. Nah, itu berkenaan dengan karakteristiknya. Nah, sekarang bagaimana dengan fungsinya? Fungsi tentu khususnya pada tubuh manusia ya. Yang jelas lemak itu sebagai sumber energi ya. Dia bisa disimpan di dalam tubuh kita di jaringan adiposa, karena kapanpun kita bisa membutuhkannya itu ready ya. Jadi tidak butuh waktu yang lama. Nah, memang dalam hal ini meskipun tubuh kita ini bisa punya kemampuan untuk menyimpan cadangan energi berupa lemak ya di jaringan adiposa namanya, kita tidak boleh berlebihan ya. Karena bagaimanapun kapasitas dari lemak itu tidak boleh melebihi batas karena bisa menyebabkan beberapa dampak yang tidak diinginkan ya. Ya tentunya mengarah ke penyakit ya, karena bagaimanapun sesuatu yang berlebihan di dalam tubuh itu tidaklah baik ya. Jadi harus seimbang. Nah, kemudian karena ada beberapa asupan vitamin yang memang itu wajib ada di dalam tubuh kita, tapi karena dia tidak memiliki kemampuan dapat larut dalam air ya, dia hanya dapat larut dalam lemak, maka lemak sangat membantu sekali keberadaannya di dalam tubuh kita untuk vitamin-vitamin yang memang tidak larut dalam air. Vitamin apa saja yang tidak larut dalam air? Seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Ini semua adalah jenis vitamin yang mutlak diperlukan oleh tubuh. Ya, kalau tidak ada lemak, siapa yang akan melarutkan itu semua? Tentunya tidak akan bisa diserap oleh tubuh. Kemudian sebagai isolator panas ya, sebagai pelindung begitu. Baik itu sebagai pelindung untuk suhu lingkungan ya, pelindung untuk organ-organ yang vital ya, yang memang itu tidak boleh berkontak langsung dengan sesuatu yang bersifat tajam gitu ya. Artinya dalam hal ini dengan adanya goncangan, nah itu tidak boleh. Makanya dengan adanya lemak itu sebagai pelindung atau bantalan ya, supaya organ tersebut tidak mudah koyak atau tidak mudah terkontak dengan sesuatu yang bisa merusak ya. Nah, yang penting juga tubuh kita ini kan terdiri dari sel ya. Kita tahu bahwa sel itu adalah unit terkecil penyusun tubuh manusia. Sel tidak akan terbentuk kalau tidak ada yang membentuknya. Nah, kenapa demikian? Lemak itu menjadi salah satu unsur penting dalam penyusunan sel. Karena di dalam sel itu kan ada yang disebut dengan membran sel ya, yang itu bagian luar. Nah, membran sel ini penyusunnya adalah lemak. Jadi kalau tidak ada lemak, otomatis membran sel tidak akan terbentuk. Lipoprotein, tadi saya menyampaikan di awal, di dalam tubuh kita itu sebagian besar adalah air. Sedangkan kita butuh yang namanya lemak ya. Bagaimana lemak sama air dalam tubuh kita ini kok bisa bersahabat kan begitu? Bagaimana tubuh kita itu bisa menyerap lemak, sedangkan sebagian besar penyusunnya adalah air. Nah, itulah pentingnya lipoprotein. Nah, nanti akan ada bahasan khusus ya berkenaan dengan lipoprotein. Karena lipoprotein inilah yang nantinya akan memudahkan lemak di dalam tubuh kita untuk beredar ke seluruh bagian tubuh yang membutuhkan. Ya, sebetulnya keywordnya gampang.
Jangan sampai kurang dan jangan sampai lebih, berarti harus seimbang. Apapun itu, mau itu karbohidrat, mau itu lemak, mau itu protein. Ya. Baik, ini berkenaan dengan karakteristik lemak dan fungsi lemak ya. Nah, di awal juga saya sudah sampaikan banyak sekali jenis-jenis lemak ya. Tapi dalam hal ini memang yang kita akan bahas secara rinci atau diutamakan itu adalah lemak yang memang sebagai penyusun tubuh ya. Ada nggak Bu lemak yang nggak ada di dalam tubuh kita? Ya banyak ya. Dan itu bisa kita lihat pada tabel ya. Jadi ada golongan lemak dari asam lemak ya, ada gliserid, ada lipid kompleks, ada non gliserid. Kalau yang asam lemak itu pun ada dua golongan ya, ada asam lemak jenuh, ada asam lemak tak jenuh. Apa bedanya jenuh dan tak jenuh? Nah, ini nanti kalian harus bisa menjelaskan ya. Kemudian gliserid, ada gliserid netral, ada fosfogliserid ya. Ada lipid protein, tadi dari lipoprotein ya. Ada glikolipid dan yang terakhir adalah non gliserid. Nah, non gliserid ini ada satu jenis yang memang tidak dibutuhkan oleh tubuh manusia. Kalau sampai ada malah berbahaya ya, yaitu adalah malam. Tahu malam ya, lilin yang biasa untuk buat mainan anak-anak itu plastisin ya bahasanya. Yang bisa dibentuk macam-macam aneka ragam bentuk yang bervariasi itu. Nah, itu kan tidak dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Jadi tidak bisa kita kategorikan dalam lemak yang memang ada dalam tubuh kita. Walaupun penyusun utamanya itu adalah lemak ya, masuk ke dalam kategori lemak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ya, kita sudah mulai mengkerucut. Tadi disebutkan di awal asam lemak ya. Apa itu asam lemak ya? Nah, asam lemak itu kan ada dua jenis penggolongan tadi. Ada asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh ya. Kalian harus bisa membedakan ya apa itu asam lemak jenuh dan apa itu asam lemak tak jenuh serta perannya apa di dalam tubuh manusia. Ya. Baik, saya persilahkan atas nama Muhammad Rizky. Kemudian Tiara Rahmawati. Ada ini Muhammad Rizky dan Tiara Rahmawati. Baik Bu, izin menjelaskan apa itu lemak. Lemak adalah nutrisi makro yang penting untuk tubuh manusia. Meskipun sering dikaitkan dengan resiko penyakit, lemak merupakan zat organik yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik, non-polar. Lemak terdiri dari asam lemak, karbon, hidrogen, dan oksigen. Sekian, Bu. Oke, silakan dilanjut Tiara. Tiara ada? Oke, kalau tidak ada diganti ya. Suci Rahayu ada? Ada, Ibu. Oke, silakan Suci. Bentar ya, Ibu. Baik, Ibu, izin menjawab. Asam lemak adalah komponen dasar dari lemak lipid yang terdiri dari rantai hidrokarbon dan ujung gugus karboksil. Mereka adalah molekul penting dalam tubuh yang memainkan peran kunci sebagai sumber energi. Perbedaan antara asam lemak jenuh dan tidak jenuh. Kalau asam lemak jenuh itu memiliki rantai karbon tanpa ikatan rangkap, hanya memiliki ikatan tunggal antar atom karbon.
struktur yang lurus. Ini membuat asam lemak jenuh cenderung lebih padat pada suhu ruangan. Contohnya, lemak hewan. Kalau asam lemak tak jenuh itu memiliki satu atau lebih ikatan rangkap antar atom karbon, menyebabkan bentuknya bengkok. Struktur ini membuatnya lebih cair pada suhu ruangan, contohnya minyak zaitun, minyak kanola. Baik Ibu, terima kasih. Oke, baik. Ya, asam lemak itu bagian dari lemak ya, salah satu golongan dari lemak. Karena lemak itu kan sifatnya sangat luas banget ya, artinya tidak merujuk ke dalam satu golongan saja, tetapi banyak. Nah, asam lemak ini salah satunya ya. Nah, apa itu asam lemak? Asam lemak ini kalau dilihat dari struktur kimiawinya ya, itu berupa asam karboksilat ya dengan rantai samping hidrokarbon. Harapannya sih kalian sudah mendapatkan materi ini ya di mata kuliah lain di kimia organik yang sudah harusnya ya sudah mendapatkan pemahaman berkenaan dengan apa itu salah satunya adalah asam lemak begitu. Jadi tidak begitu banyak yang akan saya sampaikan berdasarkan struktur kimiawinya ya. Jadi mata kuliah itu harus saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi kalian bisa mempelajari lebih detail ya berkenaan dengan struktur kimiawinya untuk asam lemak itu bagaimana. Nah, kemudian istilah hidrokarbon ya, hidrokarbon yang merupakan santai rampingnya itu ya, rantai sampingnya itu ini adalah senyawa yang terdiri dari atom karbon ya dan atom hidrogen ya. Jadi ada atom karbon dan atom hidrogen. Ini menjadi ciri khas dari struktur asam lemak ya. Nah, oleh karena itu ada rumus umum ya yang bisa menentukan dari jenis asam lemak ini. Nanti biasanya sih ditentukannya adalah berapa banyak jumlah atom karbonnya. Karena atom karbonnya ini bervariasi dari yang berjumlah 12 sampai berjumlah 24 ya. Nanti pun ini juga menentukan penamaannya ya, apakah dia jenisnya apa sesuai dengan berapa jumlah atom karbonnya. Nah, kalau untuk rumus umumnya bisa kita lihat ya pada slide, rumusnya adalah CH3 CH2N ya. Kemudian COOH ya. Jadi nanti N ini akan menentukan jumlahnya itu berapa gitu. Sehingga tadi disampaikan rentang dari jumlah atom C-nya itu ya bisa 12 maksimal ya atau bisa maksimal 24. Nah, kemudian untuk asam lemak itu terdiri atas dua golongan besar ya. Ada asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Tadi ada pertanyaan apa bedanya gitu ya. Jangan sampai nanti masih bingung dengan perbedaan apa itu asam lemak dan asam jenuh, lemak tak jenuh gitu. Oke, sebelum dilanjut terkait perbedaannya apa, bisa kita lihat di sini. Tadi saya menyampaikan bahwa jumlah atom C itu menentukan jenis dari asam lemak itu. Itu sangat menentukan tata namanya atau penamaannya ya. Kita lihat pada slide. Kalau jumlah atom C-nya itu ada 2 ya. Itu ada 2 jenis penamaan ya biasanya kalau untuk bahan-bahan kimia. Kalau di struktur kimia itu penamaannya itu ada sistem nama trivial ya, sama sistem nama sistematik ya. Kalau trivial itu biasanya yang berlaku secara umum, yang dalam apa namanya bahasa dagang gitu ya, beli misalkan saya butuh asam asetat gitu ya. Jadi dia lebih ke umum gitu. Sedangkan kalau nama sistematik itu ya sesuai dengan strukturnya. Karena jumlah atom C-nya ini ada 2 itu kalau dalam bahasa ilmiahnya itu menggunakan kata bi ya. Bi gitu. Sedangkan kalau tunggal kan mono ya. Kalau 3 tri. Nah, itu.
Nah, di sini karena jumlah atom C-nya ada 2 ya, maka nama sistematiknya adalah asam binoat karena jumlah atom C-nya ada 2 ya. Nah, kemudian kalau jumlah atom C-nya ada 4 itu kalau dalam bahasa ininya adalah tetra ya. Jadi asam tetranoat. Sedangkan kalau nama umumnya ya, nama trivialnya itu adalah asam butirat. Jadi kalau kalian butuh bahan-bahan kimia ini di toko bahan kimia itu ya mungkin tertentu saja yang tahu bahasa sistematiknya ya. Tapi yang secara umum itu yang disebut adalah nama trivialnya ya. Belinya ya berarti asam butirat gitu ya, asam kaproat yang dimana jumlah atom C-nya ada 6. Sedangkan 6 itu kalau bahasa sistematiknya berarti asam heksanoat ya. Kalau 8 ya berarti okta. Kalau 10 berarti deka ya dan seterusnya. Sesuai dengan berapa jumlah atom C-nya. Nah, sekarang kita masuk ke perbedaan ya antara asam lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Sebetulnya mudah ya. Kalau asam lemak jenuh itu berarti dari susunan dari strukturnya dia tidak memiliki ikatan ganda ya. Jadi dia ikatannya adalah tunggal. Jadi kalau dilihat pakai rantai gitu ya, rantai seperti ini dia flat ya, lurus gitu. Tidak ada yang menekuk. Jadi asam lemak yang mengandung ikatan tunggal ya antara atom karbon dan atom hidrokarbon. Karena kita tahu di awal atom karbon dan hidrokarbon ini penyusun utama ya dalam rantai si asam lemak tersebut. Jadi wajib ada. Nah, kemudian untuk asam lemak jenuh ini sifatnya dia padat ya pada suhu kamar atau suhu ruangan biasa ini bentuknya dia padat. Ya, bisalah di kehidupan kita sehari-hari membedakan ya yang masuk ke dalam lemak jenuh itu berarti apa saja, kan begitu. Contohnya misalkan seperti mentega, keju itu kan mau di suhu ruang, mau di dalam lemari es itu kan tetap padat gitu. Nah, strukturnya bisa kita lihat ya di sini tidak ada rantai yang menekuk ya atau sifatnya dia tunggal gitu. Ini contohnya adalah asam palmitat ya. Asam palmitat itu banyak terkandung ya di dalam mentega, keju dan lain-lainnya. Yang kedua, ini contohnya ada juga asam stearik. Tapi asam stearik ini bukan untuk konsumsi utama dalam makanan ya. Kalaupun toh memang masuk dalam konsumsi makanan itu hanya sebagai zat tambahan, bukan yang utama. Tapi yang paling sering itu dimanfaatkan di industri kosmetik ya, misalkan pembuatan sabun ya yang memang butuh asam stearik. Yang memang itu lebih dibutuhkan di bidang industri. Nah, kita lihat di sini ya, rantainya semuanya bentuknya adalah lurus. Jadi tidak ada yang menekuk ya. Yang kedua, asam lemak tak jenuh ya. Ini keterbalikan dengan yang jenuh. Kalau yang jenuh itu kan rantainya dia tunggal. Sedangkan kalau asam lemak tak jenuh itu tidak hanya tunggal saja. Jadi ada satu ikatan ganda ya, itu yang membuat si lemak ini itu tidak lurus ya rantainya, tapi dia bisa menekuk ya. Jadi dengan adanya ikatan ganda tersebut itu menyebabkan rantai hidrokarbonnya menekuk. Nah, ini berbeda dengan lemak yang jenuh tadi. Kalau di suhu ruangan itu dia tetap padat, tetapi kalau di lemak tak jenuh itu akan bersifat cair ya di suhu ruangan atau suhu kamar ya. Nah, kemudian asam lemak tak jenuh ini kalau dia diasup oleh tubuh dalam jumlah yang berlebih ya, itu punya potensi dapat meningkatkan lipoprotein densitas tinggi atau HDL ya di dalam tubuh sehingga dianggap sebagai kolesterol baik ya. Nah, kolesterol yang baik ini akhirnya nanti dapat mengurangi konsentrasi LDL di mana LDL itu adalah jenis kolesterol yang low density protein ya
lipoprotein yang memang itu lebih dominan untuk bisa menyebabkan penyakit begitu, atau yang dikenal dengan kolesterol jahat ya. Nanti kita akan bahas secara khusus berkenaan ini. Ini contohnya ya, asam oleat ya. Biasanya sih kalau untuk asam lemak tak jenuh ini banyak ditemukan pada tumbuh-tumbuhan ya. Misalkan oil yang itu dari minyak dari tumbuhan zaitun ya, atau kelapa yang memang itu berasal dari tanaman ya, atau bahan alam ya. Yang tentunya dari segi manfaatnya kalau dibandingkan dengan yang asam lemak jenuh tadi itu lebih dominan bagus untuk yang asam lemak tak jenuh ya. Jadi kalau memang asupannya banyak itu justru malah bagus untuk meningkatkan kolesterol baik, yang dimana kolesterol baik itu dapat menjadi pembersih ya untuk kolesterol jahatnya atau LDL-nya. Jangan sampai nanti jumlah LDL itu jauh lebih banyak atau lebih tinggi ketimbang HDL-nya, karena nanti tidak ada yang membersihkan, akhirnya menumpuk ya di dalam pembuluh darah dan bisa menyebabkan aterosklerosis ya, atau penyumbatan pembuluh darah akibat kelebihan kolesterol LDL itu tadi. Nah, ini untuk asam lemak ya beserta dengan sumbernya. Jadi ada lemak jenuh sama tak jenuh ya. Kalau lemak jenuh contohnya butirat, palmitat, stearat, kaproat ya. Yang kemudian yang tak jenuh itu ada palmitoleat, oleat, linoleat ya, linolenat, arakidonat. Ini semua adalah dominannya adalah dihasilkan oleh tumbuhan ya. Lemak atau oil yang dihasilkan oleh tumbuhan biasanya sih lebih mahal ya, karena prosesnya juga lebih rumit ya, dan dari sekian banyak bahan itu biasanya hanya sedikit sekali yang dihasilkan ya. Itulah yang membuat biasanya yang bermanfaatnya lebih tinggi itu memperolehnya lebih susah gitu ya, dibandingkan dengan yang nilai manfaatnya lebih rendah gitu, dan mungkin lebih murah kalau bagi yang tidak terlalu bermanfaat. Tapi kalau yang bermanfaat bahkan untuk kesehatan biasanya lebih mahal gitu. Nah, sekarang kita masuk ya ke pertanyaan berikutnya. Kita tahu ya, ada istilah lemak, ada istilah minyak ya. Apakah minyak itu juga lemak? Apakah lemak itu juga minyak? Nah, coba silakan bisa dijelaskan di sini ya. Apa bedanya lemak dan minyak ya? Saya persilakan atas nama Zaki, kemudian Rosa. Silakan. Baik Bu, izin menjawab. Perbedaan lemak dan minyak adalah lemak itu konsistensi padat pada suatu ruangan. Sumbernya biasanya berasal dari sumber hewani seperti daging, mentega, atau keju. Yang kedua, konsistensi minyak itu cair pada suhu ruangan. Sumbernya biasanya berasal dari tanaman atau ikan dan pada umumnya mengandung lebih banyak asam lemak tak jenuh. Contohnya minyak zaitun. Cukup Bu, terima kasih. Baik Ibu, izin menjawab. Asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Lemak dan minyak keduanya merupakan trigliserida. Asam lemak jenuh itu diperoleh dari hewan, sedangkan asam lemak tak jenuh itu diperoleh dari tumbuhan. Asam lemak jenuh berwujud padat pada suhu ruang, sedangkan asam lemak tak jenuh itu berwujud cair pada suhu ruang. Untuk bentuknya, asam lemak jenuh membentuk lemak dan asam lemak tak jenuh membentuk minyak. Asam lemak jenuh ketengikan rendah, sedangkan asam lemak tak jenuh ketengikannya tinggi. Jenuh umur simpan tinggi, sedangkan asam lemak tak jenuh umur simpannya rendah.
Untuk kalori, asam lemak jenuh sendiri yaitu 10% harus berasal dari asam lemak jenuh, sedangkan kalori dari asam lemak tak jenuh itu 30%. Asam lemak jenuh meningkatkan LDL, sedangkan asam lemak tak jenuh itu menurunkan LDL. Cukup, Bu. Oke, ya tadi sudah dijelaskan ya. Apa sih bedanya lemak dan minyak begitu? Jadi kalau asam lemak dengan asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh, nanti kita tahu penempatannya masing-masing ya. Mana yang lemak, mana yang minyak. Yang jelas kalau untuk asam lemak jenuh ya itu banyak diperolehnya dari hewan. Ya, lemak hewan begitu. Sedangkan kalau asam lemak tak jenuh ya itu banyak diperolehnya dari tumbuhan. Dan dari segi wujudnya kalau untuk yang lemak jenuh itu bersifat padat di suhu ruang, dia akan tetap padat di suhu ruang ya, suhu ruang biasa. Tanpa harus ada di pendingin itu tetap padat ya. Sedangkan kalau asam lemak tak jenuh itu dia cair di suhu ruang ya. Nah, dalam hal ini bisa menjawab pertanyaan, mana yang lemak, mana yang minyak, begitu ya. Kalau asam lemak jenuh itu membentuk lemak ya, sedangkan asam lemak tak jenuh itu membentuk minyak atau oil. Nah, kalau dilihat dari segi ketahanannya, memang lebih tahan lama itu untuk yang asam lemak jenuh. Karena nilai untuk range presentasi ketengikannya itu lebih rendah, ya. Jadi tidak mudah tengik dia. Sedangkan kalau untuk minyak dari asam lemak tak jenuh ya itu ketengikannya lebih tinggi. Jadi mudah sekali untuk rusak strukturnya sehingga tidak awet ya. Atau bisa dikatakan umur simpannya tidak lama. Tidak selama dari asam lemak yang jenuh ya. Tapi itu tadi ya meskipun banyak minusnya, banyak kurangnya, kebutuhan di dalam tubuh jauh lebih banyak ya dibandingkan dengan asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh yang dibutuhkan hanya 10%. Sedangkan kalau asam lemak tak jenuh itu 30%. Ya, sesuatu yang enggak enak, sesuatu yang mudah rusak itu justru mau lebih banyak kebutuhannya ya. Jadi jangan sampai terbalik ya. Kita tahu bahwa asam lemak jenuh itu hanya 10%, tapi kita memberikan asupan sampai 60%. Nah, ini akan menimbulkan kelebihan lemak jenuh di dalam tubuh kita sehingga akan meningkatkan apa? Potensi LDL yang meningkat. Ya, yang itu yang berbahaya untuk kesehatan. Kalau jumlah pada asam lemak tak jenuhnya ini justru banyak, malah bagus. Karena apa? Karena dialah yang nantinya akan membuat si kolesterol jahat ya kita sebutnya ya atau LDL itu tadi itu dapat terhempas dari tubuh manusia. Artinya nanti ada prosesnya ya walaupun kita tahu intinya pada intinya dikeluarkan gitu ya. Tapi dalam hal ini di dalam tubuh itu ada prosesnya, harus diolah dulu di dalam hati ya dan lain-lain. Nah, potensinya dengan adanya tadi itu berarti asam lemak jenuh itu dapat meningkatkan LDL kalau jumlahnya berlebihan ya. Sedangkan kalau yang asam lemak tak jenuh itu menurunkan LDL, artinya potensinya bagus untuk kesehatan. Makanya dengan fakta seperti ini artinya kita semua bisa sama-sama bisa belajar ya, bisa sama-sama bisa mempertimbangkan jenis lemak mana yang akan saya pertahankan atau jenis lemak mana yang akan saya buat jumlahnya itu lebih tinggi. Apakah yang asam lemak jenuh atau yang asam lemak tak jenuh. Yang jelas dari segi rasa berbeda ya, biasanya lebih enakan yang asam lemak jenuh ketimbang yang asam lemak tak jenuh. Ya, dengan kekurangan-kekurangan inilah yang artinya tidak mesti kita beranggapan sesuatu yang minus itu tidak bermanfaat ya. Justru sesuatu yang minus banyak kurangnya itu lebih bermanfaat untuk tubuh ya. Itu untuk perbedaan antara lemak dan minyak ya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke jenis golongan yang selanjutnya. Tadi asam lemak, sekarang kita akan membahas tentang golongan gliserida ya.
Silakan siapa yang bisa menjelaskan apa itu gliserida, kemudian karakteristik dan fungsinya. Saya persilahkan atas nama Nabila Febrianti. Dan Eka Rizky. Silakan. Kok tidak nyaut? Tidak ada. Baik, Bu, izin menjawab. Gliserida adalah campuran ester antara asam lemak dengan gliserol. Fungsinya sebagai simpanan energi berupa lemak atau minyak. Jika gliserol berikatan dengan satu asam lemak disebut monogliserida. Jika berkaitan dengan dua asam lemak disebut gliserida. Dan jika berkaitan dengan tiga asam lemak dinamakan trigliserida. Trigliserida merupakan cadangan energi penting dari sumber lipid. Cukup, Bu. Oke, silakan Nabila Febrianti. Ada Nabila? Baik, ya ada Bu. Baik Bu, izin menjawab. Gliserida adalah lipid yang terdiri dari mono atau triester asam lemak dan gliserol. Karakteristik dan fungsinya apa ya? Memiliki apa? Mono dan atau triester asam lemak dan gliserol. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya. Lain kali kalau menjawab yang serius ya, kan ini sesi formal, jadi kalian harus bisa menjaga attitude, jadi bagaimanapun harus tidak dengan bercanda ya. Harus dengan bahasa yang formal, bahasa yang baik ya. Tidak boleh sambil ketawa-ketiwi ya. Kita bisa saling menghargai dari hal seperti itu. Semoga kedepannya tidak terulang lagi ya. Oke, untuk gliserid ya. Jadi gliserid ini juga masuk ke dalam golongan lemak ya. Jadi ada golongan gliserid yang sifatnya adalah netral ya. Jadi gliserid netral ini kalau secara struktur kimiawinya itu berupa campuran ester ya antara asam lemak dan gliserol. Kalau di awal tadi kan kita sudah bahas tentang asam lemak ya. Ini beda dengan asam lemak. Kalau asam lemak memang tunggal hanya asam lemak saja. Tapi kalau untuk gliserid itu asam lemak tidak cuma asam lemak tetapi ada gabungan dengan gliserol ya. Kalau untuk fungsi sebetulnya sama ya, sebagai cadangan atau simpanan energi yang itu bisa berupa minyak, bisa berupa lemak ya. Nah, untuk golongan-golongannya ya tergantung jumlah ikatannya ya. Kalau dalam satu asam lemak ya, dalam misalkan dia gliserolnya itu berikatan dengan satu asam lemak, itu disebut dengan monogliserid. Sedangkan kalau dia berikatan dua, berarti namanya digliserid. Semua tergantung dari jumlah asam lemaknya ya. Kalau satu berarti mono, kalau dua berarti di ya. Kalau tiga berarti tri gitu kan. Tapi cukup sampai tiga ya. Jadi ada monogliserid, ada digliserid, dan ada trigliserid. Nah, dari sekian banyak jenis gliserol itu ya, trigliserid yang memang paling penting ya. Cadangan energi di dalam tubuh kita yang sumbernya adalah lemak ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga ya, tadi gliserid sudah. Yang selanjutnya adalah fosfogliserid. Nah, fosfogliserid ini apa? Dan sebutkan bagian-bagian gambar ini ya. Nanti kalian sebutkan aja 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa ya.
dan karakteristik serta fungsinya ya. Mungkin ini saya bagi menjadi 4 mahasiswa ya untuk menjawab pertanyaan 1, ini yang apa itu fosfogliserid dan bagian-bagiannya. Silakan kalian sebutkan nomor 1 apa, 2 apa dan seterusnya. Kemudian yang kedua itu yang akan menjawab karakteristik dan fungsi dari fosfogliserid ya. Baik, saya persilahkan atas nama Nyoman Diana untuk menjawab nomor 1 dan Rahel. Kemudian untuk yang nomor 2 saya persilahkan Lydia Aldi dan Eni Maria. Ini menjawab pertanyaan ya, nomor 1 dan nomor 2. Silakan. Baik, izin menjawab Ibu. Apa itu fosfokleresida dan sebutkan bagian-bagiannya pada gambar di bawah. Fosfogliserida adalah terdiri dari 2 asam lemak, 1 gugus fosfat, dan 1 molekul gliserol. Penggunaan fosfogliserida adalah sebagai komponen penyusun membran sel, sebagai agen emulsi, dan 2 cairan yang tidak bisa bergabung seperti minyak dan air. Ya, silakan disebutkan bagian-bagiannya. Bagian yang pertama itu sisi hidrofilik. Ibu maaf, sebenarnya saya belum tahu yang bagiannya, Bu. Oke, baik. Rahel, silakan. Izin menjawab Bu, apa itu fosfogliserida? Sebutkan bagian-bagian pada gambar di bawah. Fos, fosfogliserida merupakan salah satu senyawa lipid yang sangat penting dalam struktur sel. Bagian bagian-bagian gambar di bawah ini, yang nomor 1 itu, gugus fosfat, bukan Bu? Gugus fosfat. Nomor 2 ini rantai 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 asam lemak. Yang ketiga jaringan gliserol. Lalu yang keempat gliserol. Cukup Ibu. Oke, jeda sebentar ya, ada azan. Oke, silakan dilanjut untuk pertanyaan yang kedua.
Baik, Bu. Untuk karakteristik fosfogliserida itu kemampuan membentuk lapisan ganda di membran sel karena sifat amfipatiknya yang memiliki bagian hidrofobik dan hidrofilik. Fungsinya sendiri itu yang pertama sebagai komponen penyusun membran sel, yang kedua sebagai agen emulsi dari dua cairan yang tidak bisa bergabung seperti minyak dan air. Terima kasih, Bu. Ya, kemudian dilanjut Eni Maria. Ya, Bu. Fosfogliserida terdiri dari dua asam lemak, satu gugus fosfat dan satunya molekul gliserol. Dari gambar ini, yang pertama ini gambar glikolipid, yang kedua ini rantai karbohidrat, yang ketiga ini glikoprotein integral, yang keempat kolesterol atau lipid, yang kelima ini protein integral. Kemudian di bagian penggunaannya sebagai komponen penyusun membran sel, yang kedua sebagai agen emulsi dari dua cairan yang tidak bisa bergabung seperti minyak dan air. Sudah, Bu. Baik, untuk fosfogliserat ya, atau disebut juga dengan fosfolipid. Nah, ini kalau dari struktur kimianya itu gabungan ya, dari dua asam lemak, ada satu gugus fosfat dan satu molekul gliserol. Nah, tentunya penggunaan ini kaitannya dengan penyusun tubuh manusia atau makhluk hidup ya, yang itu sebagai komponen utama penyusun membran sel ya. Kemudian yang kedua, fosfogliserid ini juga bisa menjadi perantara ya ketika dua bahan itu tidak bisa bercampur ya seperti minyak dan air, itu harus ada proses emulsifikasi ya. Dengan adanya fosfolipid ini artinya menjadi agen emulsi dari cairan yang tidak bisa bercampur tersebut ya. Kalau bagian-bagiannya itu bisa kalian lihat ya pada gambar yang paling atas ini ya, ini ada glikolipid, kemudian ada rantai karbohidrat ya, ada glikoprotein integral, ada kolesterol ya, ada dua lapis fosfolipid, kemudian dan ini kalau misalkan di zoom lagi ya, bagian-bagian penyusun dari fosfogliserid ini yang berwarna ungu sama ada cabang dua kaki ini. Jadi inilah yang membuat dia itu bisa menyatukan dua cairan yang tidak bisa bersatu ya, seperti minyak dan air. Jadi ada sisi hidrofilik, ada sisi hidrofobik ya. Itulah yang nantinya bisa memudahkan terjadinya proses emulsi itu ya. Ini untuk fosfogliserid. Kemudian selanjutnya terkait lipid kompleks ya. Apa itu lipid kompleks dan berikan contohnya. Kemudian sebutkan kelompok lipoprotein plasma yang tersusun atas beberapa jenis lipid ya. Ini ada dua pertanyaan, berarti saya minta 4 mahasiswa ya untuk memberikan jawaban, 2 mahasiswa untuk nomor 1, 2 mahasiswa untuk nomor 2 ya. Di atas nama Reina dan Elin, ini untuk nomor 1, nomor 2 Marini dan Cika untuk nomor 2. Silakan. Lipid kompleks adalah kombinasi antara lipid
Bu izin menjawab. Lipid kompleks, kombinasi antara lipid dengan molekul lain. Contoh, lipoprotein dan glikolipid. Lipoprotein gabungan antara lipid dengan protein, glikolipid gabungan glukosa dan lipid. Terima kasih, Bu. Ya, silakan dilanjut. Tadi nama-nama yang sudah disebutkan tidak perlu saya sebut lagi ya. Nama yang tercantum di sini silakan bisa dilihat untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Reina dan Elin. Nomor 2, Marini dan Cika. Tadi yang sudah menjawab Elin ya? Iya, Bu. Oke, silakan yang lainnya. Kalau tidak, saya ganti dengan peserta lainnya ya. Raina mau menjawab tidak? Kalau sekiranya tidak menjawab, nggak usah raise hand ya. Nanti dipanggil, tidak ada, begitu. Putri Asmara ada? Putri Asmara? Gimana sih? Orang raise hand tapi nggak ada orangnya, bingung juga ini. Aisyah Winda ada, Bu. Ya, kalau memang sekiranya ditinggal, diturunkan ya ininya apa raise hand-nya. Kalau memang mau ditinggal ke toilet, ditinggal kemana gitu. Jadi jangan dipasang terus raise hand-nya. Nanti dipanggil-panggil nggak ada kan akhirnya menunggunya waktunya lama ya. Di sini yang raise hand memang yang betul-betul siap untuk menjawab ya, siap dipanggil begitu. Kalau ada keperluan diturunkan dulu. Nanti kalau sudah stay di laptop atau di HP baru di raise hand lagi gitu ya, biar kita sama-sama enak. Oke, silakan Aisyah Winda untuk bisa menjawab nomor 1. Baik, Ibu izin menjawab. Kompleks. Maaf, Ibu, sebentar, Ibu. Lipid kompleks yaitu kombinasi antara lipid dengan molekul lain. Contohnya lipoprotein dan glikolipid. Terima kasih, Bu. Oke, saya akan melanjutkan soal nomor 2, jawaban nomor 2 yaitu kelompok lipoprotein plasma yang tersusun atas beberapa jenis lipid yang meliputi yaitu yang pertama ada lipoprotein chylomicron yaitu mengandung trigliserida, fosfolipid, kolesterol dan protein, berfungsi untuk mengangkut trigliserida dari usus ke jaringan perifer. Yang kedua ada VLDL yaitu very low density lipoprotein, terdiri dari trigliserida, fosfolipid, kolesterol dan apolipoprotein, berfungsi mengangkut trigliserida dari hati ke jaringan perifer. Yang ketiga ada IDL yaitu intermediate density lipoprotein, merupakan transisi antara VLDL dan LDL, mengandung trigliserida, fosfolipid dan kolesterol. Yang keempat ada LDL yaitu low density lipoprotein, tersusun dari kolesterol,
fosfolipid, dan sedikit trigliserida, serta memiliki peran utama dalam mengangkut kolesterol ke sel-sel tubuh. Yang kelima ada HDL, high-density lipoprotein, memiliki kandungan protein yang lebih tinggi dibandingkan lipid, terutama fosfolipid dan kolesterol, dan berfungsi untuk mengangkut kolesterol berlebihan dari jaringan tubuh kembali ke hati untuk diproses. Sudah, Bu. Baik. Baik, Selanjutnya, baik Bu, izin ya, jawab nomor 2, Bu. ya Ada silakan. kelompok dari lipoprotein plasma yang masing-masing tersusun atas beberapa jenis lipid, yaitu yang pertama ada kilomikron, yang kedua itu very low density lipoprotein atau FLDL, terus yang ketiga ada low density lipoprotein atau LDL, ya, dan yang keempat ada high density lipoprotein atau HDL. Sekian, Bu. Terima kasih. Baik, untuk lipid protein, lipid kompleks ya. Jadi istilah lipid kompleks itu kalau dilihat dari struktur penyusunnya itu merupakan gabungan ya atau kombinasi antara lipid atau lemak ya dengan molekul lain. Apa saja molekul lainnya ya tergantung ya. Kalau molekulnya yang lain itu adalah protein, berarti namanya adalah lipoprotein. Kalau molekul lainnya itu dalam bentuk glukosa, berarti namanya adalah glikolipid ya. Semua tergantung campurannya apa ya, atau molekul lainnya itu apa. Nah, ada beberapa kelompok yang khususnya terkait lipoprotein. Di sini yang saya akan bahas secara utama itu adalah lipoprotein ya, karena kaitannya dengan metabolisme lipid di dalam tubuh kita ya. Kita ingat bahwasanya lemak itu kan sifatnya tidak bisa bercampur dengan air ya, apalagi di dalam tubuh kita itu kan dominan airnya lebih tinggi. Artinya ketika lemak akan beredar di dalam tubuh kita itu akan sulit. Sehingga perlu yang namanya pembawa. Pembawa ini bisa membawa lemak tanpa adanya kesulitan. Oleh karena itu harus butuh pembawa berupa lipid kompleks yang gabungan antara lipid dan protein ya. Ada beberapa kelompok penyusun dari lipoprotein ini ya, ada istilah kilomikron, ada istilah VLDL, ada istilah LDL, ada istilah HDL. Nanti kita akan bahas secara khususnya itu di bab berikutnya ya terkait metabolisme dari lemak ya. Kemudian ini mungkin pertanyaan terakhir ya, untuk selanjutnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya, karena untuk metabolisme asam lemak ini ada 2 pertemuan ya, untuk bagian 1 dan bagian 2. Jadi untuk bagian 1 ini kita cukupkan sampai pukul 15.30. Untuk bagian 2-nya itu nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan atas nama dua mahasiswa ya, Mita Sari dan Berlin. Mita Sari ada? Ada, Ibu. Oke, kemudian yang kedua Berlin ada? Baik, Ibu, izin menjawab. Ya, silakan. Ya, lipoprotein itu yaitu kompleks makromolekul yang mengangkut lipid hidrofobik atau khususnya trigliserida dan kolesterol dalam cairan tubuh atau plasma, cairan interstisial dan limfa dan dari jaringan. Mengandung kolesterol berikatan dengan protein atau apoprotein. Dalam molekul lipoprotein, lipid dapat larut dalam sirkulasi darah, diangkut menuju tempat penggunaannya, dan distribusikan ke jaringan tubuh.
lipoprotein memiliki dua bagian, yaitu inti yang terdiri dari trigliserida dan ester kolesterol yang tidak larut air. Kedua, ada bagian luarnya terdiri dari kolesterol bebas, fosfolipid, dan apoprotein yang lebih larut air. Sudah, Bu. Terima kasih. Mampu jalan Bu. Jalan terapi. Maaf Ibu, lagi jalan Bu. Mau terapi Bu. Mau terapi sekarang. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya ini saya persilahkan untuk diganti ya atas nama Anissa Sahara. Ada Anissa? Ada Bu, ada. Ya, silakan. Liprotein adalah kompleks makromolekul yang mengangkut lipid hidrofobik, khususnya trigliserida dan kolesterol dalam cairan tubuh atau plasma, cairan interstisial dan limfa dan dari jaringan. Mengandung kolesterol berikatan dengan protein ke apoprotein. Dalam molekul lipoprotein, lipid dapat larut dalam sirkulasi darah, diangkut menuju tempat penggunaannya, dan didistribusikan ke jaringan tubuh. Lipoprotein memiliki dua bagian, inti yang terdiri dari trigliserida dan ester kolesterol yang tidak larut air. Bagian luarnya terdiri dari kolesterol bebas, fosfolipid, dan apoprotein yang lebih larut dalam air. Terima kasih, Bu. Sudah, Ibu. Baik, terima kasih atas jawabannya ya. Apa itu lipoprotein ya? Nanti kita sampai akhir bahasan untuk metabolisme lemak ini memang lebih fokusnya ke lipoprotein ya. Jadi lipoprotein yang tadi sudah disampaikan di awal itu kan dia gabungan antara lipid dan protein ya. Jadi secara pengertiannya itu adalah kompleks makromolekul yang dia akan mengangkut lemak hidrofobik ya, khususnya trigliserid dan kolesterol. Yang kita tahu bahwa trigliserid dan kolesterol ini kan lemak, jadi kalau dia di dalam tubuh manusia kan susah untuk bersatu ya, yang tentunya akan menyulitkan. Jadi butuh yang namanya perantara ya. Nah kemudian lemak ini dalam bentuk kolesterol itu akan berikatan dengan protein. Nah yang dikenal dengan apoprotein. Nah ketika sudah ada perantara ini tentu akan lebih memudahkan lemak untuk larut di dalam darah atau masuk ke dalam aliran darah ya. Dan nantinya akan diteruskan ke jaringan-jaringan tubuh yang membutuhkan. Jadi tidak murni dari lemak itu sendiri yang mengalir, tapi butuh bantuan ya, yaitu berupa lipoprotein. Dia akan berikatan dengan protein sehingga akan lebih mudah masuk ke dalam larutan aliran darah gitu ya. Nah, lipoprotein ada dua bagian ya, ada bagian inti yang itu terdiri dari gliserid dan ester kolesterol yang sifatnya tidak larut air. Kemudian bagian luarnya itu ada bagian kolesterol bebas ya, fosfolipid dan apoprotein yang lebih larut dalam air.
Oke, mungkin itu dulu ya. Untuk sesi berikutnya itu nanti kita membahas terkait metabolisme lemak ya. Jadi harapannya kalian sudah menyimak materinya. Jadi ketika nanti diminta untuk menjawab atau kalian akan menjawab itu sudah tahu jawabannya ya. Jadi lebih mudah untuk. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Terima kasih untuk kesempatan sesi tanya jawab ya untuk materi biokimia. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama.